Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Agusti Septiani, NIM 19010289 dari kelas 4 Bimbingan Konseling 2019. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan video tentang konseling kelompok yang bertemakan mengenai fobia sekolah. Yuk kita simak video berikut ini. Prolog, diceritakan ada 3 orang siswi yang mana ketiga siswi ini masih duduk di bangku SMA kelas 10 yang mengalami permasalahan yang satu rumpun, yaitu tentang fobia sekolah. Yuk simak guys. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Baik anak-anak, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya Reni, Ulan, dan Revi untuk mengikuti kegiatan ini. Namun, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Anak-anak, walaupun kita sudah kenal satu sama lain, untuk lebih akrab lagi, bagaimana jika kita memperkenalkan diri kalian masing-masing? Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Reni Riani, saya dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Wulan Jamila, saya dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Revi Rahmawati, kelas 10 IPA 2. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan kita hari ini, agar kita tambah rileks dan biar gak tegang, kita lakukan ice breaking dulu. Nah, atau game sederhana. Agar kita lebih semangat, kita akan melakukan tepuk semangat ya. Baik, kita mulai ya. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses kegiatan ini, Ibu akan menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya konseling kelompok ini. Namun, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu atau pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Belum Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk membantu klien mencapai pengenalan diri, kepuasan, serta tanggung jawab pribadi, yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami makna dan tujuan dari konseling kelompok ini? Sudah Bu. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan kita pada kali ini, Ibu akan menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama, yaitu jika ingin bertanya atau memberikan tanggapan, acungkan tangan terlebih dahulu ya. Kemudian, jika kalian mengungkapkan semua permasalahan kalian, kalian tidak perlu takut akan bocor permasalahan kalian atau merasa malu. Karena dalam konseling ini harus ada asas-asas yang kita terapkan, yaitu seperti asas kerahasiaan. Kita semua itu berjanji apapun yang terjadi dalam proses konselingnya tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Ada juga asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, asas kegiatan, dan asas kemandirian. Baik, kalau begitu. Dan untuk waktunya, kita akan melakukan konseling kelompok ini selama 2 kali 40 menit, di mana kita akan ada 2 kali pertemuan, dan satu pertemuannya itu 40 menit. Dan untuk pertemuan pertama, kalian menyampaikan permasalahan apa yang kita cari solusinya bersama. Kemudian di pertemuan kedua, Ibu akan memberikan evaluasi atas
solusi atau rencana yang telah kalian rencanakan pada pertemuan kita pada hari ini. Dapat dipahami? Baik Bu, sudah. Nah, untuk pembentukan kelompok itu, Ibu telah membentukkan kelompok sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh setiap siswanya. Nah, untuk kalian ini yang berisi 3 orang siswa, yaitu ada Reni, Wulan, dan Revi, adalah kelompok yang bidang masalahnya yaitu mengenai fobia sekolah, sesuai dengan pembentukan kelompok yang telah ditentukan waktu di kelas ya. Iya Ibu. Kalian tenang saja, rileks, tidak perlu tegang, karena di sini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, baik anak-anak, apakah sudah paham dengan tugas-tugas setiap anggotanya? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya? Tidak ada Bu. Baik, di sini Ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggotanya. Dan saya persilahkan siapa dulu yang mau bicara. Apakah kalian sudah siap? Siap Bu. Baik, nanti kalian akan bercerita mengenai permasalahan yang sedang dialami secara bergantian. Kemudian kalian bisa memberikan tanggapan atau solusi untuk permasalahan teman-teman kalian. Kemudian ingat, kita harus memegang asas-asas dalam konseling, yaitu asas kerahasiaan, di mana kalian tidak boleh membicarakan permasalahan temannya kepada orang lain. Kemudian Ibu tekankan lagi bahwa kalian menceritakan permasalahan kalian itu secara sukarela ya, tidak ada paksaan sama sekali, betul? Jadi kalian bebas mau bicara apa saja, lalu kita mencari solusinya bersama-sama. Baik Bu, kami mengerti. Baik, kita mulai saja kegiatannya. Di sini siapa dulu yang ingin bercerita mengenai permasalahannya? Silahkan. Saya Bu. Baik, silahkan Reni. Jadi Ibu, saya itu jarang masuk sekolah karena merasa tidak dianggap oleh teman di kelas. Tidak dianggap bagaimana? Iya Bu, seperti diacuhkan karena saya lebih unggul di kelas, sering dipuji oleh guru, jadi mereka malah menjauhi saya dan sering diejek. Oh, seperti itu. Baik, Ibu memahami perasaan kamu. Nah, selanjutnya siapa? Saya Bu. Saya juga pernah bolos sekolah, hanya saja saya takut ke sekolah dikarenakan takut bertemu dengan bu guru di kelas. Karena gurunya suka marah-marah, kadang melotot, jadi saya juga kalau belajar gak terlalu paham, malah saya jadi takut untuk ke sekolah. Iya, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Nanti kita cari solusinya ya. Baik, selanjutnya silahkan. Saya Bu, kalau saya itu merasa kurang konsentrasi kalau di kelas karena ibu sama ayah saya sering bertengkar dan saya jadi sering dimarahi oleh guru karena salah terus dalam mengisi jawaban. Kadang kebalik jawabannya, jadi membuat saya malas masuk sekolah Bu. Udah di rumah ibu sering bertengkar, di sekolah aku sering diomelin guru di kelas dan sering diejek oleh teman-teman. Baik, semua telah mengemukakan masalahnya. Nah, sekarang masalah siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Nah, boleh berpendapat, silakan. Nah, dari masalah yang lumayan berat. Masalah Revi dulu Bu, boleh? Iya Bu, setuju. Baik, kita mulai menyelesaikan masalah dari masalah Revi dulu ya. Dari yang Ibu tanggap tadi, kalau masalah Revi itu kurang konsentrasi dalam belajar di kelas dikarenakan di rumah ibu dan ayahnya sering bertengkar. Betul kan seperti itu? Iya Ibu, betul. Kalau Ibu boleh tahu, apakah orang tua kamu sering atau bahkan setiap harinya bertengkar? Silahkan, boleh diceritakan Revi. Iya Bu, ibu dan ayah sering bertengkar karena ayah sering berjudi. Ayah kerjanya judi terus dan ibu bekerja di toko roti. Jadi uang ibu sering diambil ayah buat berjudi. Itu
Ibu setiap hari menangis karena uang buat sekolah aku diambil ayah, Bu. Ya Allah, yang sabar ya Repi. Ibu sangat mengerti keadaan kamu sekarang. Dan hal itulah yang menyebabkan kamu selalu bolos sekolah karena di rumah kamu sering mendengarkan orang tua bertengkar dan di sekolah kamu tidak konsentrasi belajar dan menyebabkan ibu guru sering marah dan bahkan diejek karena ayah kamu tukang judi ya. Nah, menurut ibu kamu harus bisa berpikir rasional atau berpikir yang positif. Jangan berpikiran irasional hingga kamu tidak sekolah, di mana pikiran kamu itu sudah dipenuhi oleh kejadian yang membuat kamu tidak fokus belajar. Justru jika kamu dicemooh, kamu itu harus lebih bersemangat dan tunjukkan bahwa bukan karena ayah kamu itu tukang judi, kamu jadi anak yang nakal, suka bolos, tapi kamu harus jadi anak yang pintar. Buktikan kalau kelak nanti kamu bisa sukses dan bisa berbakti kepada orang tua kamu. Apalagi ada ibu yang berjuang agar kamu tetap sekolah, agar kamu jadi anak yang benar. Jadi hilangkan pikiran negatif kamu itu yang membuat kamu berpikir lebih baik bolos daripada harus sekolah. Nah, kamu harus terus bersemangat karena ibu percaya kamu bisa jadi anak yang baik, pintar, dan sukses kelak. Nah, selain itu, kamu juga harus istirahat yang cukup dan ibu tahu hal-hal ini dapat mempengaruhi pemikiran kamu. Jadi, kamu harus bisa berpikir rasional ya, atau berpikir lebih positif. Ya Repi, kamu harus bersemangat karena ada kita kok yang selalu dukung kamu. Kamu jangan pikirkan pendapat orang lain tentang kamu, tapi kamu harus bisa berubah lebih baik lagi ya. Nah, bagaimana Revi? Kamu sekarang mendapatkan gambaran harus seperti apa? Sudah Bu, mungkin cara berpikir saya selama ini salah yang membuat keadaan semakin memburuk. Saya insya Allah akan berubah untuk lebih berpikir positif Bu, agar tidak menyiksa pikiran saya juga. Nah, alhamdulillah kalau ada gambaran, kamu harus seperti apanya. Baik, yang selanjutnya siapa? Reni dulu saya Bu. Baik, kalau seperti itu, bagaimana Reni? Sudah siap? Siap, Bu. Baik, dari informasi yang Ibu dapatkan tadi, bahwa kamu ini memiliki masalah karena merasa dikucilkan oleh teman sekelas. Kamu menjadi salah satu siswa yang aktif dan dekat dengan guru dan lebih diperhatikan oleh guru, sedangkan yang lain merasa bahwa mereka tidak diperhatikan oleh guru. Betul seperti itu? Betul, Bu. Saya merasa dikucilkan cuman karena saya siswa yang aktif di kelas dan yang lebih dekat dengan guru. Jadi mereka jadi cemburu pada saya dan saya dijauhi dan malah sering diejek gitu, Bu. Jadi aku malah malas masuk sekolah, Bu. Baiklah, Ibu sangat paham kondisi kamu, tapi seharusnya menurut Ibu, kamu jangan sampai perlakuan tersebut mempengaruhi kamu, di mana hal itu bisa membuat potensi kamu yang bagus malah menurun. Justru kamu anak yang pintar dan aktif, kamu harus tingkatkan potensi kamu, karena jika kamu bisa unggul, kamu bisa dijadikan contoh bagi teman di kelas. Bahkan kamu juga bisa membantu teman yang kesusahan memahami materi. Jadi alangkah baiknya kamu masuk sekolah lagi ya, dan belajar dengan rajin, karena potensi kamu itu adalah kelebihan kamu yang orang lain belum tentu bisa dan memilikinya. Untuk itu, kamu bisa melakukan mediasi agar kamu lebih rileks dan kamu harus kuat mentalnya agar jadi anak yang sukses. Nah, bagaimana yang lain? Saya Bu, kalau menurut saya kamu itu harus ditingkatkan lagi potensi kamu agar teman-teman kamu akan menyadarinya nanti juga, dimana mereka punya teman yang baik seperti kamu. Walaupun kadang kamu dimanfaatkan, tapi berbuat baik kepada orang lain itu harus tetap tertanam dalam diri dan hatimu. Iya, Bu, saya mengerti dan akan saya coba. Nah, seperti itu. Nah, benar. Nah, anak yang pintar kalian ini. Baik, selanjutnya siapa lagi yang ingin bercerita mengenai permasalahannya? Saya Bu. Boleh, silahkan Wulan.
Kalau saya Bu, alasan suka bolos sekolah itu karena takut pada guru di kelasnya Ibu. Ibu gurunya galak, suka melotot dan marah-marah terus, dan materinya juga saya gak paham. Jadi saya merasa takut kalau di kelas itu. Jadi saya kadang bolos sekolah alasannya sakit. Gitu Bu. Oh, kalau Wulan itu takut kepada guru di kelas karena galak ya. Nah, baik, anak-anak, ada yang ingin memberikan solusi untuk masalahnya Wulan? Saya Bu, kalau menurut saya harusnya Wulan bicara pada wali kelas agar ibu gurunya gak marah-marah. Jadi nantinya dikasih tahu sama wali kelas, karena kalau marah-marah terus siswanya malah takut Bu. Iya Bu, selain itu Wulan juga bisa lebih fokus belajarnya agar tidak kena marah terus. Jadi Wulan juga harus memperhatikan istirahat dan Bu biar lebih fokus. Iya, betul sekali. Masalah Wulan ini mirip dengan masalahnya Repi, di mana kalian itu kurang konsentrasi di kelas. Semua pendapat teman-teman di sini betul semua. Begini, nah, guru tidak akan memarahi siswanya tanpa ada kesalahan dalam diri siswanya. Yang satu lagi, guru yang Wulan maksud itu bisa saja memiliki sifat yang seperti itu. Jadi pembawaannya itu menakutkan bagi sebagian siswa. Jadi Wulan berpikir positif saja. Mungkin itu memang sifat atau watak ibu gurunya di kelas dalam mengajar siswanya. Jadi Wulan harus tetap sekolah, karena dengan Wulan tidak sekolah tidak akan memberikan jalan keluar. Nanti Wulan bisa bicara pada wali kelas alasannya apa tidak mau masuk sekolah ya, agar gurunya juga berintrospeksi diri dalam mengajar nantinya. Jadi hilangkan pemikiran irasionalnya itu agar bisa berpikir positif, karena pemikiran irasional dapat merusak diri kita sendiri. Wulan juga bisa belajar mediasi dan healing otak dulu, seperti dengan refreshing atau dengan mendengarkan musik, dan pergi di tempat yang sejuk agar kamu bisa berkonsentrasi dan belajar di kelas, dan juga paham materi yang akan dijelaskan oleh guru di kelas. Ya juga sih Bu, mungkin Wulan akan lebih tenang lagi ketika masuk ke kelas ibu guru tersebut, dan istirahat yang cukup agar bisa berkonsentrasi baik dalam belajar. Alhamdulillah kalian kalau sudah paham dan mengerti ya. Baik, dari beberapa masalah yang telah kalian jelaskan dan kita cari solusinya, bahwa kalian termasuk pada masalah fobia sekolah dan masalahnya hampir mirip. Kalian tidak mau bersekolah atau masuk ke sekolah ya. Baik, di sini Ibu analisis dari beberapa masalah kalian ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu adanya faktor internal, yaitu dari keluarga atau adanya masalah keluarga, pengalaman negatif di sekolah atau lingkungan yang membuat kalian enggan masuk ke sekolah. Kemudian ada pula karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, yang mana kurang memperhatikan perkembangan kalian, yang membuat kalian sering bolos dan takut ketika bersekolah. Baik, kan kita tadi telah memecahkan masalah-masalah yang telah kalian alami. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah punya rencana atau tindakan dalam memperbaiki tingkah laku kalian dalam kehidupan sehari-hari? Kalau aku sih Bu, akan memulai dengan hal-hal kecil seperti memberikan pengertian kepada teman-teman bahwa saya tidak mencari perhatian kepada guru, atau memungkinkan saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja kelompok agar bisa belajar bersama. Bagus itu. Bagaimana yang lain? Kalau saya Bu, mungkin akan membuat jadwal belajar di rumah dan istirahat yang teratur Bu, agar bisa lebih konsentrasi belajarnya. Mungkin saya bisa juga membuat jadwal kegiatan saya agar lebih teratur, dan mulai membuat rencana belajar agar bisa dapat ranking biar kerja keras Ibu bisa terobati. Nah, alhamdulillah, syukur kalau kalian punya plan untuk kedepannya. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu agar kalian bisa menerapkan rencana kalian di kehidupan nyata kalian. Nanti kita akan evaluasi rencana yang telah kalian buat dan
yang telah kalian laksanakan agar kita bisa melihat perkembangan dan seberapa besar pengaruhnya planning yang telah kalian buat. Nanti kalian akan Ibu tugaskan untuk melaksanakan planning kalian tadi, apakah akan berhasil atau tidak ya. Jadi untuk penugasannya itu kalian melakukan planning kalian dan minggu depan kita akan evaluasi. Nah, baik, sebelum itu Ibu ingin mereview kegiatan kita hari ini, di mana kalian ada yang bisa jawab apa yang telah kalian dapatkan dari konseling kelompok yang telah kita lakukan. Saya, Bu. Jadi yang kita dapatkan yaitu bisa menyelesaikan permasalahan pribadi dan mencari solusinya secara berkelompok, Bu. Saya, Bu, jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara pandang kita yang irasional menjadi rasional dan menjadi lebih baik. Saya, Bu, yaitu kita bisa bertukar pendapat dan bisa mencurahkan permasalahan dan bisa membuat rencana ke depannya. Wah, sudah pada pintar ya. Bagus sekali anak-anak. Berarti kalian mengikuti konseling ini dengan bersungguh-sungguh ya. Nah, untuk melihat perkembangan nanti kalian, Ibu akan recheck perkembangannya bisa lewat guru di kelas atau wali kelas ya. Apakah sudah bisa ditangani atau diterapkan atau perlu tindak lanjut ke depannya ya. Nah, baik, untuk pertemuan konseling kelompok ini telah selesai. Semoga setelah kita melakukan konseling ini, masalah yang kalian alami bisa berkurang dan bisa seperti biasa lagi ya. Rajin sekolah, jadi anak yang pintar, dan jadi anak yang sukses. Nah, tetap tersenyum dan bahagia ya. Kita tutup saja pertemuan kita kali ini ya. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Nah, setelah kita melakukan kegiatan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, Bu, terima kasih telah membantu kami. Kami izin pamit, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, sama-sama nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan yuk sama pemainnya.